Kemudian sunnah ab'ad. Ab'adu sholati sab'atun. Sunnah ab'ad dalam sholat itu ada sab'atun, 7. Diingat-ingat nih. Kamu harus hafal. Kowe kudu hafal ini. Jadi nek ninggal sunnah ini salah satu dari 7 ini, berarti kamu harus sujud sahwi. Nek enggak hafal, bingung, bablas-bablas wae enak banget. Makanya kita kudu ngaji fikih di sini. Ketika kamu meninggalkan dari salah satu 7 yang rupanya adalah sunnah ab'ad, kan sunnah dalam sholat tadi sudah saya sampaikan dibagi 2. Ada hayat, ada ab'ad. Ada 7. Yang pertama at-tasyahudul awal. Yang pertama adalah membaca tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, waqu'uduhu. Tasyahud awal pas duduk. Kamu kok lupa? Lali. Orang mau tasyahud awal. Orang lungguh. Enggak duduk tasyahud awal. Bablas yang ngadeg. Seharusnya rakaat kedua dalam sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Seharusnya di rakaat kedua kamu harus duduk tasyahud awal. Dan itu hukumnya sunnah ab'ad. Kok kamu lupa, sudah terlanjur berdiri, nggak usah balik. Aduh kelalen, aku murung mau tasyahud awal. Yo karena lupa itu bablas wae. Karena duduk tasyahud awal itu bukan rukun sholat, tapi sunnah ab'ad. Jelas? Kemudian washolatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi fihi, yaitu dalam tasyahud awal. Kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan syahadat. Setelah itu kan Allahumma. Nah itu kan sholawat itu termasuk dalam sunnah ab'ad di bacaan tasyahud awal. Gue asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kamu terus berdiri. Tidak membaca sholawat. Kamu tetap dianjurkan untuk sujud sahwi karena kamu lupa dalam tasyahud awal tidak membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian washolatu ala ali fi tasyahudil akhiri. Kemudian kamu lupa tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Fi tasyahudil akhiri. Dalam tasyahud akhir, kamu lupa tuh. Enggak baca sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tok. Ketika tasyahud akhir. Wala ali Sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad tidak kamu baca. Maka kamu wajib dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemudian ini kan kita ngaji di madhabnya Imam Syafi'i. Wal kunutu, kunut subuh maksudnya. Itu adalah sunnah ab'ad. Kalau kamu lupa tidak membaca kunut di dalam sholat subuh, maka kamu dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemudian washolatu wassalamu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi, membaca sholawat dan salam. Contoh ya, di kunut yang terakhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, itu kan sholawat tuh. Kamu lupa. Sebelum sholawat itu apa? Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Gur sampai kuwi tok terus sujud. Kamu lupa enggak baca sholawat tuh.
dalam kunut. Dalam kunut subuh, kamu lupa nggak baca salawat. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung terus sujud. Nah, kamu ketika baca kunutnya itu ya sunah abad, membaca sholawat dan salam dalam kunut itu ya sunah abad. Kalau kamu lupa nggak baca sholawat dalam kunut itu, kamu ya tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa alihi wa sobihi fihi. Dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dalam kunut subuh pun itu sunnah abad. Ketika kamu baca salat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, terus kamu sujud, itu kamu tetap nanti dianjurkan sujud sahwi, sebab membaca sholawat kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, itu termasuk sunnah abad. Jadi kamu kowe iki guru maca kunut e sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, langsung sujud. Itu tetap meninggalkan sunnah abad. Padahal kamu udah baca nih dari pertama Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fiman atait, sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Terus langsung sujud. Kamu meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi, meninggalkan sholawat kepada sahabat Nabi dalam kunut subuh, tetap itu termasuk sunnah abad, dan kamu tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Jelas? Tuh. Jadi duduk tasyahud, membaca tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud awal, itu sunnah abad. Kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, itu sunnah abad. Kemudian membaca kunut. Terus dalam kunut membaca sholawat dan salam kepada Nabi, itu pun sunnah abad. Kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi dalam kunut subuh, itu pun sunnah abad. Kalau kamu baca kunut tok, nggak baca sholawat, berarti harus sujud sahwi. Dalam kunut sudah dibaca dan membaca sholawat juga hanya kepada Nabi tok, itu berarti kamu pun harus sujud sahwi. Karena membaca sholawat kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi dalam kunut subuh, itu termasuk sunnah abad.